Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project scope management. Apa sih project scope management itu? Diambil dari kata perkatanya project, scope, dan manajemen. Bisa diartikan sebagai manajemen untuk mengatur scope atau ruang lingkup, atau bisa juga batasan-batasan dari suatu project. Proses ini berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek ataupun tidak berhubungan. Proses ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa proyek sudah berisi kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek ini sukses atau berhasil. Selanjutnya, bahasan project scope yaitu product scope. Product scope itu adalah fungsi dan fitur yang menjadikan ciri dari sebuah produk. Sedangkan project scope, apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan produk tersebut yang memiliki fungsi dan fitur yang spesifik. Pada project scope management terdapat 6 langkah atau 6 kegiatan. Yang pertama adalah plan scope management atau mempersiapkan atau merencanakan sebuah scope management. Yang kedua, collect requirement atau mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu project. Yang ketiga, define scope atau menentukan batasan atau ruang lingkup dari project. Yang keempat, create WBS. Yang keempat, validate scope, apakah project tersebut sudah terverifikasi terhadap ruang lingkup yang didefinisikan tadi sebelumnya. Yang terakhir adalah control scope atau mengatur batasan-batasan dari project. Yang pertama yaitu tadi plan scope management, yaitu proses menciptakan rencana ruang lingkup project. Ruang lingkup project akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Yang pertama, inputnya adalah project management plan, yaitu manajemen suatu project atau rencana manajemen suatu project. Yang kedua ada project charter. Yang ketiga ada enterprise environmental factors. Yang keempat ada organizational process asset. Lalu tools dan tekniknya ada expert judgment, dan expert judgment di sini adalah meminta para expert atau para ahli untuk memberikan suatu saran terhadap para stakeholder. Yang kedua adalah meeting. Meeting di sini adalah diskusi antar stakeholder yang termasuk dalam project tersebut. Outputnya dari kegiatan plan scope management adalah scope management plan itu sendiri dan requirement management plan. Yang kedua ada collect requirement. Collect requirement ini adalah proses mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan stakeholder atau requirement stakeholder untuk tercapainya tujuan proyek. Di sini pada kegiatan ini inputnya adalah scope management plan, yaitu yang tadi sudah terbuat. Nah, di sini lalu lanjut ke sini. Lalu ada requirement management plan. Di sini berisi tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk proyek tersebut agar berhasil. Yang ketiga ada stakeholder management plan. Jadi kita mengatur para stakeholder juga di sini, tidak hanya kebutuhan para stakeholder tapi stakeholdernya juga diatur. Yang keempat ada project charter lagi. Yang kelima ada stakeholder register atau menyaring para stakeholder. Tools dan tekniknya di sini ada interview. Interview di sini adalah biasanya tatap muka atau 4 mata untuk melakukan interview one on one. Yang kedua ada focus groups. Focus group di sini adalah diskusi antar stakeholder lalu bisa ditambahkan dengan para ahli. Yang ketiga adalah facilitated workshop. Yang keempat group creativity teknik.
Yang kelima, group decision making technique. Di sini kita bisa bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang akan diambil pada proyek. Yang keenam ada questionnaires and survey. Nah, di sini kita bisa melakukan survei terhadap para konsumen yang mungkin respondennya ya diambil dari para responden yang kemungkinan akan menggunakan proyek kita. Yang ketujuh, observation. Observation di sini bisa melihat dari proyek yang masih sama ruang lingkupnya, jadi kita bisa mengobservasi apa kelemahannya, apa kelebihannya. Yang ke-8 adalah prototypes. Prototypes kita membuat rancangan suatu proyek tersebut lalu kita tampilkan ke orang-orang yang akan menikmati proyek tersebut. Yang ke-9, benchmarking. Benchmarking di sini bisa membandingkan dua proyek yang sudah ada dengan melakukan perbandingan antara keduanya. Yang ke-10, konteks diagram. Dan yang ke-11 ada dokumen analisis atau menganalisis dokumen-dokumen yang dari proyek sebelum-sebelumnya. Output dari kegiatan ini adalah requirement documentation atau dokumentasi kebutuhan para stakeholder. Yang kedua, requirement traceability matrix. Lalu setelah collect requirement ada define scope. Define scope ini adalah proses untuk membuat deskripsi detail dari proyek dan produk. Selama perencanaan, project scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek dengan spesifikasi yang sangat detail, melebihi informasi yang telah diketahui dari proyek tersebut. Risiko dan asumsi yang ada dianalisa sedetail mungkin dan menambahkan risiko dan asumsi tambahan bila diperlukan. Input dari kegiatan ini adalah scope management plan yang di awal tadi. Lalu ada project creator. Yang ketiga ada requirements documentation. Ya, di sini tadi. Yang keempat ada organizational process asset. Organizational process asset di sini adalah aset yang terdapat pada suatu organisasi tersebut. Apakah bisa dimanfaatkan untuk proyek ini atau tidak. Lalu tools dan tekniknya ada expert judgment seperti yang tadi, yaitu mengumpulkan para ahli. Lalu para ahli itu menyarankan sebaiknya begini. Yang kedua, produk analisis. Kita menganalisis produk mulai dari requirementnya, mulai dari kelebihannya, kelemahannya, siapa yang akan memakai. Nah, yang ketiga adalah alternative generation. Yang keempat ada facilitated workshop seperti yang tadi. Output dari kegiatan ini adalah project scope statement dan project document yang diupdate. Sebelumnya kan belum detail, nah di sini didetailkan kembali. Lalu kegiatan keempat ada create WBS. WBS atau Work Breakdown Structure adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerjaan yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail dan rincian pekerjaan. Nah, di sini adalah seperti membuat bagan struktural untuk kita membagi-bagi kegiatan para stakeholder agar nantinya dalam pengembangan proyek itu mudah untuk melakukan pengembangan tersebut dan kemungkinan suksesnya besar. Input dari kegiatan ini adalah scope management plan yang seperti tadi, lalu ada project scope statement, requirements documentation, enterprise environmental factor, lalu yang terakhir ada organizational process asset. Tools dan teknik yang digunakan adalah decomposition dan expert judgment. Output dari kegiatan ini adalah scope baseline dan project dokumen yang diupdate kembali. Yang kelima adalah validate scope. Validate scope ini adalah kegiatan di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diverifikasi, yang bertujuan untuk kelayakan
sesuai standar yang telah ditentukan atau tidak. Nah, tadi kan sudah didefinisikan skopnya. Lalu di sini kita mengecek apakah skop itu valid atau tidak, sesuai standar atau tidak. Nah, input dari kegiatan ini adalah project management plan, requirements documentation, requirements traceability matrix, verified deliverables, work performance data. Tools dan tekniknya ada inspeksi. Yang kedua adalah group decision making techniques. Lalu output dari kegiatan ini adalah accepted deliverables. Yang kedua change request. Yang ketiga work performance information. Yang keempat adalah project dokumen yang diupdate kembali. Kegiatan terakhir dari project scope management ini adalah control scope, yaitu proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Nah, setelah kita memvalidasi skopnya dan project ini telah memenuhi syarat, kita tidak semerta-merta untuk melepaskan project tersebut, tapi kita tetap harus mengontrol atau memantau project kita. Input dari kegiatan ini adalah project management plan, requirement documentation, requirements traceability metric, work performance data, dan organizational process asset. Tools dan tekniknya adalah variance analysis. Output dari kegiatan ini adalah work performance information, change request, project management plan yang diupdate, project dokumen yang diupdate, dan organizational process asset yang diupdate juga. Sekiranya sekian penjelasan project scope management dari saya. Bila ada salah kata dan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.